Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusuleha Yusuf. Alhamdulillah untuk hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya, bisa minta tolong subscribe-nya, like-nya, ataupun komen-komennya, saran-sarannya, bisa kasih masukan yang mungkin bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Insya Allah saya akan menanggapinya dengan sangat lapang dada ya teman-temannya. Dan dirasa jika ini ada manfaatnya, bisa share ke teman-teman yang lainnya. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya. Jadi kisah ini terjadi di zaman Khilafah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri adalah salah satu sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, dan beliau termasuk adalah pemimpin yang adil dan disiplin. Beliau juga memiliki julukan Al-Faruq, yaitu mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Beliau adalah orang pemimpin yang sangat tegas, halal halal, haram haram. Dia adalah orang yang sangat tegas. Beliau banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang juga turun karena pendapat-pendapat beliau. Salah satu contohnya adalah tentang memakainya hijab bagi seorang muslimah, karena untuk menghindari fitnah-fitnah, untuk menjaga muslimah tersebut agar tidak diganggu oleh orang-orang, dan juga untuk agar sebagai tanda antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi ada perbedaannya karena orang muslim harus menggunakan hijab. Jadi sebab itulah ini ada dalam ayat Quran, yaitu tentang wajibnya memakai hijab. Hijab sendiri artinya adalah menutup seluruh aurat. Menutup artinya tidak menampakkan lekuk tubuh ya teman-teman ya. Kembali ke kisah tadi tentang seorang ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya. Ini terjadi di zaman Khilafah Umar bin Khattab di tahun Abu. Tahun itu disebut dengan tahun Abu karena tahun itu tidak ada hujan sama sekali, paceklik ya teman-temannya. Dan Umar bin Khattab di sini sering melakukan penyamaran di waktu dini hari dengan mencari tahu bagaimana keadaan rakyatnya. Bersama temannya, riwayat ini di saat menemui ibu yang memasak batu ini, riwayat ini Umar bin Khattab ditemani temannya yang bernama Aslam. Beliau melakukan perjalanan, melakukan belusuan ya kalau bahasa Pak Jokowi ya. Dan di saat di desa terpencil, beliau mendengar suara ada tangis anak kecil. Menangis, sebentar-bentar menangis, sebentar-bentar diam, menangis lagi, diam lagi. Dan Umar bin Khattab di sini terenyuh dan penasaran terhadap tangis pilu anak ini. Ada apa? Akhirnya dia mengikuti tangisan suara itu, dan didapatinya sebuah rumah yang terbuat dari kulit kayu. Terdapat seorang ibu yang sedang mengaduk panci di atas api. Di dalamnya ada seorang anak yang sebentar-bentar bangun, menangis, kemudian diam. Akhirnya Umar bin Khattab ini mendekati ibu tersebut dan menanyakan hal itu. Kenapa anaknya menangis seperti itu? Apakah sakit? Kemudian ibu ini menjawab dengan ketus, tidak sakit anakku lapar. Seperti itu, ketus kan ya. Karena ibu ini tidak tahu kalau yang di hadapannya adalah seorang Amirul Mukminin di zaman itu ya. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya lagi, kalau lapar kenapa tidak dikasih makan ibu? Dan apa yang ibu masak dari tadi kok tidak matang-matang? Kata Umar bin Khattab demikian. Akhirnya ibu ini berkata lagi dengan ketusnya, lihat aja sendiri apa yang saya masak. Akhirnya Umar bin Khattab mendekati dan melihat bahwa yang diaduk-aduk oleh ibu ini adalah batu-batu yang dimasak ke dalam air. Akhirnya Umar bin Khattab kaget. Kemudian ibu itu menceritakan bahwa dirinya dari pagi tidak makan apa-apa bersama dengan anaknya. Kemudian dia mengatakan kepada anak-anaknya untuk melakukan puasa. Siapa tahu nanti di jam buka puasa kita mendapatkan rezeki sebuah makanan. Tapi ternyata di jam maghrib tidak mendapatkan makanan, hingga anak-anaknya harus berlanjut
berpuasa. Akhirnya ibunya menyuruh anak-anaknya untuk tidur sambil ibunya membohongi anaknya ya, karena bohong di sini dalam artian kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sehingga dia mampu berbohong kepadanya untuk anaknya tidak menangis, karena ibu ini kan tidak tahan lihat anaknya menangis. Kemudian dia berbohong kepada anaknya, mengatakan sedang memasak bubur, tunggulah sebentar nak, nanti akan masak bubur ini, tunggulah sebentar, tidurlah, kata ibu itu seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab mendengarkan penjelasan ibunya ini yang menceritakan bahwa beliau berpuasa, tidak punya apa-apa, dan anaknya harus bangun tidur karena lapar karena tidak ada makan dari pagi. Kemudian ibunya melanjutkan lagi, tidak hanya menceritakan, dia juga mengumpat kepemimpinan Umar bin Khattab. Celakalah Umar bin Khattab, mudah-mudahan dia diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau memperhatikan rakyatnya. Kemudian Aslam akan mencegah perkataan ibu tersebut sama Umar, ditahan, biarkan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu ini, tunggulah di sini sebentar ibu. Akhirnya Umar bin Khattab pergi kembali ke Baitul Mal sambil menggendong karung gandum ke punggungnya. Kemudian Aslam mengatakan seperti ini, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang menggendongnya. Akhirnya Umar bin Khattab kata apa? Apakah kamu mau membawa bebanku di akhirat nanti? Akhirnya Aslam hanya diam saja. Bagiku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan siksaanku nanti di hari akhir, kata Umar bin Khattab sambil mengangkat karung gandum tersebut dengan sangat berat ya, karena satu karung dan jauh tempatnya, terseok-seok menuju rumah ibu tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bersama Aslam, bersama ibu itu mengolah gandum itu. Ada yang melakukan pembukaan gandum itu alatnya itu ada ya, dibuka. Kemudian ada yang memasukkan gandum itu ke panci. Akhirnya ibunya disuruh mengadu oleh Umar bin Khattab. Kemudian sampai matang bubur itu, anak-anaknya disuruh bangun, dia makan dengan sangat kenyang. Kemudian ibu itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, terima kasih wahai tuan muda, kamu lebih baik dari Umar bin Khattab sang pemimpin, kata ibu tersebut itu. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut, wahai ibu, besok datanglah ke Baitul Mal dan katakanlah bahwa kamu akan mendapatkan katakanlah keperluanmu, maka kamu akan mendapatkan jatah kamu dan anak-anakmu, dan kamu juga akan menemui saya di sana. Akhirnya ibu itu memuji Umar bin Khattab itu, tapi dia belum tahu kalau dia itu adalah pemimpin, bahwa Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab tidak mengenalkan dirinya. Akhirnya Umar bin Khattab meninggalkan ibu tersebut bersama anak-anak dengan perasaan yang lega. Beliau juga minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni karena telah melalaikan salah satu rakyatnya yang sampai kelaparan tersebut. Keesokan harinya ibu ini datang ke Baitul Mal, dan disitulah ibu itu baru tahu bahwa ternyata yang menolongnya tadi malam adalah Amirul Mukminin, yaitu khilafah, salah satu khilafah dari setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian dia meminta maaf kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, maafkanlah saya karena telah berkata begitu zolim kepadamu, berkata kasar kepadamu. Akhirnya Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab ini mengatakan kepada ibu tersebut apa? Tidak apa-apa wahai ibu, justru saya harus minta maaf kepada ibu karena tidak mengetahui keadaan ibu yang sampai kelaparan. Seperti itu ceritanya. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmahnya apa? Seorang pemimpin juga tidak harus malu bahwa dia mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada rakyat kecil. Dan di sini seorang ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Dia mampu melakukan kebohongan, berbohong kepada anaknya agar tidak menangis. Mengharukan sekali ya ceritanya ya. Iya, sangat mengharukan. Banyak sekali kejadian-kejadian, kisah-kisah di masa Umar bin Khattab ini. Salah satunya ini, ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur insya Allah kita semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Karena keberkahan itu bukan karena banyaknya harta, tapi
kecukupan kita dalam menjalani hari-hari. Demikian saja cerita yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.